agenda sekolah masjid ini, betul? Betul, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, keberkahan yang sangat melimpah, dan juga Allah telah mengizinkan kita untuk dipertemukan ya, pada hari ini, pagi ini, dengan begitu banyak jalan mungkin yang dilalui ya. Ada yang dapat informasi dari WhatsApp, dari Instagram, dari teman dan sebagainya. Tapi itulah bukti bahwa Allah memberikan jalan kebaikan untuk kita, gitu ya. Dari jalan A, B, C, D, tapi kita bisa berkumpul akhirnya di titik temu ini, gitu ya, di gedung Wakaf 99 untuk mengikuti agenda pembukaan program sekolah imam masjid, yaitu melahirkan para imam terbaik, insyaallah. Dan segala puji bagi Allah juga yang maha mengetahui setiap cita-cita dan harapan hambanya. Dan salah satunya mungkin cita-cita kita adalah menjadi seorang pemimpin ya, sebagai khilafah, sebagai imam, untuk juga bisa mendapatkan syurga di akhirat. Insyaallah. Salawat dan salam terlupa selalu timpah curah kepada Habibana Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menjemput ilmu-ilmunya, dan mempelajari sirah-sirahnya, insyaallah. Untuk mengawali agenda pembukaan program sekolah imam masjid, alangkah baiknya kita awali dengan mengucap asma Allah bersama-sama, yaitu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan disampaikan atau dilantunkan oleh Ustaz Muhammad Dias. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliyyan wallahu khabirun bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an
أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallahu khair ya Ustaz Muhammad Qiyas yang sudah melantunkan ayat Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan bisa menjadi kebaikan untuk kita ya, dan juga bagi syafaat di yaumil akhir, Pak. Insyaallah. Bapak yang lain melakukan boleh isi bersihkan tempat supaya terlihat rapi ya, ya. Untuk selanjutnya saya mau tanya terlebih dahulu, siapa di sini yang belum tahu tentang tajwidku? Boleh angkat tangan. Jujur aja nggak apa-apa. Tajwidku baru dengar tajwidku, berarti baru tahu dari program sekolah masjid. Insyaallah. Itu berarti tandanya kita harus kenalan dulu. Betul? Betul. Ya. Selanjutnya kita akan menyimak dan melihat video tentang profil tadi itu. Jiwa kecil, mulai cinta.
Di samping terminal Antapani. Jadi patokannya kalau mau ke Tajidku cari terminal Antapani, nah nanti ada saya di sana juga. Kita punya beberapa program ya, dengan slogan mengaji untuk semua usia. Tadi ada program mengaji untuk anak, untuk dewasa, gitu. Dan juga ada program-program sosial seperti sekolah masjid dan juga pembinaan guru ngaji yang sekarang juga sedang berjalan. Contoh serentak ya, pembinaan guru ngaji dan sekolah masjid serentak dilaksanakan di waktu yang sama hingga Desember nanti. Dan juga ada program sosial yang lain yaitu Ramadan Meraih Berkah. Itu mah adanya di Ramadan aja, jadi nggak ada di Safar, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Oke, aku boleh dibuka sepatunya, bener? Lupa ya. Boleh disesuaikan sepatunya kita pakai. Oh boleh pakai? Oh gitu. Arahannya, mau saya dibuka ya? Oke, ya sudah terlanjur di ini aja di aja mungkin ya kalau kembali lagi juga nanti jadi waktu. Ya, berikut tentang profil tajwidku. Nanti soal mungkin mau tanya, kita ada sesi tanya jawab ya, gitu. Tapi untuk selebihnya nanti tentang tajwidku akan disampaikan tentang profilnya, tentang kegiatan dan sebagainya oleh orang yang lebih paham, ya. Yaitu Ustaz Muhammad Taufik Rizaldi selaku Direktur Rumah Quran Tajwidku. Kepada Ustaz Taufik dipersilakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhumul Qur'an. Al-hadits. Bapak-bapak, para imam masjid, ini semua imam masjid ya asli? Lagi belajar. Pas sudah setua ini masih belajar? Insya Allah. Coba saya ingin screening dulu ya, karena memang aktivitas kita pada pagi hari ini, siang menjelang siang hari ini adalah diperuntukkan untuk para imam masjid, meskipun tidak dibatasi imam masjid zuhur dan asar, ya. Imam masjid maghrib, isya, subuh gitu. Jadi semuanya, kalaupun pernah mengimami masjid meskipun asar atau zuhur, insya Allah termasuk. Ada yang belum pernah mengimami sekalipun, coba diangkat tangan. Belum pernah, tapi di masjid ya. Kalau di rumah mungkin sering dengan anak dan istri. Karena maksudnya supaya program ini betul-betul terukur dan betul-betul sesuai target. Kita ingin bahwa imam-imam masjid yang ada di Bandung Raya, sementara Bandung Raya itu betul-betul berdasarkan kualifikasi yang disetujui oleh Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Jadi selamat datang kepada hadirin sekalian, para imam masjid di acara sekolah imam masjid. Ya. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijadikan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak yang ke surga? Ayo. Ayo mereka surga ya kan? Ya kena mau itu lah. Bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Tajwidku berdasarkan keresahan, kerisauan. Biasa kalau pemimpin itu harus risau, kenalnya berkir. Nah, kerisauan itu adalah bahwa imam-imam masjid di daerah kita ataupun di masyarakat kita itu masih bersandar kepada ketokohan, ya, jadi tokoh jadi imam masjid. Yang kedua atau pangsepuhna. Ya, pangsepuhna, meskipun ini sesuai sunnah ya, sesuai hadis ada ya, akbaruhum sinnan. Yang paling utama nanti insya Allah secara lengkap disampaikan di dalam fikih imam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris setelah ini. Atau imam masjid itu berdasarkan karena yang banyak uang, ya, yang banyak uang, tokoh masyarakat yang banyak uang suka nyumbang ke masjid. Terus rapi pakaian nanti yuk dagang pasti lah dipasih kampanye. Ngomong wajib kampanye gitu. Nah, atau memang ada yang sudah sesuai bagaimana imam masjid di satu masjid itu dipilih berdasarkan aqra'uhumul Quran. Ya, meskipun nanti yang afqahu li kitabillah itu juga menjadi salah satu patokan, bukan hanya aqra'uhumul Quran tetapi faqih kepada kitab Allah. Fikih dalam ibadahnya juga bagus begitu. Jadi insya Allah kita menginisiasi, mudah-mudahan sebagaimana tagline-nya apa? Melahirkan melahirkan para imam terbaik begitu ya. Layer-layernya bagaimana? Belum. Ya, jadi itu tujuan utama kami. Yang pertama, yang kedua, nitip Bapak Ibu, nitip hadirin sekalian, para imam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwa aktivitas ini difasilitasi oleh orang-orang baik begitu ya. Jadi harus amanah. Kalau tidak salah di formulir itu pastikan akan komitmen untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir begitu ya. Ada ya. Kalau tidak komitmen berarti tidak amanah. Sesungguhnya aktivitas tempat kursi yang hadirin sekalian hari ini isi itu bisa saja diisi oleh orang lain ya. Tetapi karena hadirin sekalian sudah daftar, maka orang lain ada yang tertahan untuk tidak mengikuti kegiatan ini. Maksudnya jadi pokoknya masih rajin masih rajin. Adapun hari ini atau mungkin 1 bulan ke depan itu tempatnya masih di sini, terus naik tangga tadi kan yang ribunya, ya, Akbar, ya, subhanallah namanya, hijri sedang gitu, ya, insya Allah perjuangan. Kullu khutwatin mukaffaratun dzunub, setiap langkah mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Amin. Insya Allah. Mulai kalau kelebihan tadi Tanjung Sari, sangat. Tanjung Sari, asli atau Tanjung Sari? Garut. Tapi nanti sekarang kita Tanjung Sari. Langsung tebing Garut misalnya. Ya, berarti numpang tebinan yang paling sedar dan belum dosa. Ya, karena saya dosa itu. Yang kedua, mohon komitmen. Yang ketiga, bahwa sekolah imam masjid ini silahkan menjadi arena untuk berdiskusi, betul-betul mencurahkan pikiran, mungkin menjadi problem solving. Nanti insya Allah ke depan akan ada materi-materi yang luar biasa, ada manajemen masjid dari pakarnya, ya, dari pakarnya. Terus nanti juga kita akan latihan irama, ya, mengirama dari virtualnya. Ya mudah-mudahan cukup waktunya. Ya untuk segini insya Allah bisa tercover lah dari pakar
irama Al-Quran, ya irama Al-Quran. Insya Allah nanti kita juga akan dapatkan fikih imam. Nanti juga kita akan kedatangan Syekh, ya Syekh Bakar dari Palestina. Beliau juga S3-nya di bidang hadis, tapi nanti khusus kepada bapak-bapak akan menceritakan bagaimana sesungguhnya menjadi imam di Palestina dan seterusnya gitu. Itu yang ketiga, tiga hal itu. Jadi yang pertama apa tadi? Ingat tuh? Komitmen berdua. Ya, yang pertama adalah tajwidku mempersembahkan kegiatan ini karena kerisauan, ya bahwa imam-imam itu haruslah sesuai kualifikasi dari Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Komitmen. Yang ketiga akan ada akan ada berbagai macam kegiatan yang bisa memfasilitasi hadirin sekalian untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam menjadi imam masjid. Kalau bukan decision maker itu di masjid nanti, ayah dari orang yang berkuasa di atas sana, ya kasih masukan kepada mereka berdasarkan ya, pelatihan kami atau sekolah ya sekolah kilat ya pada kami di sekolah imam masjid harusnya begini sampaikan supaya karena hadirin sekalian yang menjadi imam itu adalah salah satu yang bisa membuat tenang umat ketika berjamaah gitu ya. Berjamaah. Ini tiga hal itu. Terakhir sebagai perkenalan bahwa tadi sudah disurahkan tajwidku tidak menutup hari ini kita terfasilitasi, tapi mungkin juga nanti bapak-bapak barangkali ada di daerahnya, oh saya kayaknya punya masjid atau di tempat tinggal saya ada masjid yang kayaknya bisa tuh kalau acara di sana di sini saja tajwid yuk. Dan kita insya Allah kita sangat terbuka dan sangat gembira sekali kalau bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan satu permasalahan umat, yaitu masalah imamah atau masalah imam masjid di daerah kita atau di daerah kita masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat belajar. Mohon komitmen dari awal. Insya Allah sampai Desember ya. Boleh kan izin sekali dua kali, entong 3 kali, sekali 2 kali gitu ya. Itu pun kalau sakit betul-betul itu bisa bangkit gitu ya. Ayo bagus saja malah pakai masker gitu ya. Bisa hadir atau misalnya menikah kan ya. Menikahkan anak ya. Rumah atau hajat, nggak usah dia rumah ya, sok hajatnya lah gitu. Atau menikah, ya sekarang itu ayat terjadi kan? Nah, menikah dulu saja ya. Jangan harus ikut sekolah imam dulu. Nanti insya Allah bisa ada waktunya. Barangkali mau digunakan juga sekolah imam bagus. Ya. Nah itu gitu. Atau ya darurat lainnya. Tapi kalau hal-hal yang sepele dan bisa disambil gitu ya, itu lebih baik hadir ya. Itu menunjukkan untuk amanah, hadirin sekalian amanah terhadap apa yang sudah diambil diputuskan sejak menandatangani bukan MOU ya, daftar hadir hari ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik yang sudah menyampaikan sebutnya dengan memperkenalkan tajwidku lebih banyak. Jadi udah tahu belum dan kenal tentang tajwidku belum? Udah belum? Oh udah. Ada suaranya. Ya, tadi udah disinggung tadi yang dulu. Tadinya saya mau terus pada kenal dulu karena belum kenal. Oke, nanti apa sih jawabannya? Kalau udah kenal, kita akan jalan terlebih dahulu. Ada 2 yang. Yang pertama tentang tajwidku, yang kedua tentang sekolah masjid. Kalau saya bilang tajwidku, bapak jawabnya mudah, berkah. Oke? Coba tajwidku mudah, berkah. Oke. Yang kedua ada sekolah imam masjid. Sekolah imam masjid melahirkan para imam terbaik. Oke? Nah, sekolah imam masjid melahirkan para imam terbaik. Gak kompak kan? Sekali lagi. Sekolah imam masjid melahirkan para imam terbaik. Ya, Masya Allah. Oke. Nanti kalau tiba-tiba saya tanya ya, tajwid itu atau sih harus siap ya? Kalau masih berarti tandanya belum dimakan snack. Oke, untuk selanjutnya
kita akan sama-sama baca surat Al-Fatihah, Al-Fatihah Jama'i yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustadz Dito Herianto. Kepada Ustadz Dito dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidz Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membacakan surah Al-Fatihah di pernikahan ini. Saya bacakan satu kali, nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam membaca Al-Qur'an itu yang harus kita kuasai itu ada 4 hal. Yang pertama, kita membaca Al-Qur'an dengan makhrijul huruf dan sifat-sifatnya yang betul, yang benar. Contoh misalkan di dalam surah Al-Fatihah ya, ada pada pengucapan huruf ha ya. Yang sampai kita baca alhamdulillah ya, tapi huruf ha menggunakan alhamdulillah ya. Atau juga misalkan contohnya misalkan huruf ain di dalam surah Al-Fatihah ya. Misalkan rabbil alamin, rabbil alamin itu menggunakan huruf ain, hati-hati jangan jadi huruf hamzah. Rabbil alamin ya, itu tidak boleh. Ataupun misalkan mengucapkan huruf ainnya kurang sempurna misalkan ya. Tidak dari tengah tenggorokan, tapi dari kelompok hidung. Jadi Rabbil alamin, nah, itu tidak salah ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, asal yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, di mana setiap huruf itu dia mempunyai kadarnya masing-masing gitu ya. Dimana misalkan ketika kita membaca huruf yang 2 harokat itu harus sempurna 2 harokat ya. Tidak boleh kita membaca lebih dari 2 harokat ya. Kadang-kadang memang di masyarakat kita ketika membaca Al-Quran itu tidak konsisten dalam membaca huruf-hurufnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang harusnya dibaca 2 rakaat, ini baca lebih dari 2 rakaat. Allah, jadi misalkan lagam baheula ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu lagam baheula. Nah, maka sempurnakan hukum-hukum tadi, baik itu kaitan dengan hukumannya, baik itu huruf-huruf yang harus disunahkannya dan hukum-hukum yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita kuasai itu yaitu kaitan dengan kesempurnaan vokal. Bagaimana kita mengucapkan vokal itu dengan sempurna, ya. Bagaimana kita mengucapkan harakat kasrah, bagaimana kita membaca harakat dhamma, bagaimana kita membaca harakat fathah dengan sempurna. Tidak membaca Al-Quran tidak dengan semaunya saja. Bismillah, ya, Bismillah harusnya Bismillah dibaca dengan Bismillah, harusnya bis dibaca dengan Bismillah kan gitu ya. Nah itu yang ketiga yang harus kita kuasai. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran bil-lughil arabiyyah wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan dialeknya orang Arab, dengan lahjahnya orang Arab. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab, maka kita membaca Al-Quran harus dengan lahjah Arabiyah, harus dengan lahjah Arab. Tidak boleh kita membaca dengan Sunda misalkan, ya. Karena contoh, ketika mengucapkan kalimat, orang Sunda itu terkesan semuanya menaik araya, iraha, gitu. Makanya kalau orang Sunda ketika membaca Al-Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu halakat Sunda, gitu. Jadi lisannya Sunda. Jadi sempurnakan bilahjatil Arabiyah, yaitu dengan dialeknya orang Arab. Baik, itu mungkin 4 hal yang insya Allah yang akan kita pelajari nanti di pekan-pekan yang akan datang, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kepada tim panitia boleh dibantu dulu untuk merubah kursinya. Setelah ini kita akan menyimak dan mendengarkan materi yang pertama, tentang dari banyaknya materi yang akan kita pelajari. Ada yang tahu kita mau belajar apa aja? Cuma boleh angkat tangan yang mau jawab. Tapi nggak ada door prize sih, cuma ngobrol aja. Cuma yang tahu kita mau belajar apa aja selama sampai Desember nanti. Kalau ada saya tunjuk nih. Siapa ya? Siapa? Insya Allah. Enggak, Ustaz. Coba diperkenalkan namanya, dari mana, dan di samping ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar dari Dagok, dekat Senokin Solo. Yang akan pelajari yaitu fikih imam, kemudian juga tajwid, kemudian talaqi surat Al-Fatihah. Tadi sudah itu sebentar. Dari sekian banyak yang dipelajari, mana yang paling tunggu-tunggu? Yang tunggu-tunggu fikih imam. Imam. Nah, betulan banget berarti.